Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga diberikan rezeki yang melimpah, bahagia, sejahtera selama-lamanya. Amin. Untuk pendalaman materi IPA SKB Guru SD, kita bahas tentang soal-soal ciri-ciri makhluk hidup, ekosistem, dan rantai makanan. Kenapa kok pendalaman materinya saja ya? Karena pada kisi-kisi dan FR SKB Guru kelas tidak ada materi ini jadi pendalaman, perluasan materi. SKB Guru SD tahun sebelumnya itu lebih banyak IPA, lebih banyak fisika, dan biologinya itu hanya simbiosis saja. Ini untuk pendalaman materi saja. Ada 14 soal. Ini soalnya juga butuh penalaran, menganalisa ya. Oke, sekarang nomor 1. Berikut ini ciri-ciri makhluk hidup kecuali: A. Adaptasi, B. Reproduksi, C. Nutrisi, D. Mutasi. Apa ini? Adaptasi, ya, betul kan? Reproduksi, iya. Nutrisi, iya. Mutasi ini ya, apakah juga ciri-ciri makhluk hidup ya? Sepertinya iya, tapi kita analisa dulu. Mutasi ini berhubungan dengan kromosom atau sel, jadi bukan makhluk hidup secara utuh gitu. Ini apa ya, mutasi sel, mutasi kromosom gitu. Berarti yang D. Ini nutrisi itu memerlukan makan, reproduksi ini berkembang biak, adaptasi itu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lebih jelasnya kita lihat pembahasannya. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan benda mati, yaitu bernafas atau respirasi, memerlukan makan atau nutrisi, bergerak, iritabilitas ini menerima atau menanggapi rangsangan, peka terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang, terus reproduksi, berkembang biak, ekskresi, mengeluarkan zat sisa, adaptasi menyesuaikan diri dengan lingkungan, transportasi ini mengangkut zat ke seluruh tubuh. Nah, mutasi ini merupakan perubahan susunan kromosom dalam sel, perubahan susunan dari kegiatan dalam kromosom sel ini ya. Jadi bukan yang mutasi itu, sehingga jawabannya benar yang D. Oke, sekarang nomor 2. Robot yang dapat bergerak mengikuti lintasan dan mampu memadamkan api merupakan abiotik karena A. Tidak memerlukan energi, B. Terbuat dari logam, C. Berkembang biak, D. Mampu bergerak. A itu tidak, biotik itu hidup, berarti tidak hidup karena ada biotik, ada abiotik. Jadi A tidak, ya abiotik berarti tidak hidup. Kenapa kok tidak hidup? Tidak memerlukan energi. Nah, robot ini kan memerlukan energi toh, memerlukan energi listrik atau memerlukan energi baterai, bisa juga energi bahan bakar seperti bensin juga ya. Terbuat dari logam, apakah spesifik abiotik? Ya memang, tapi kita analisa yang lainnya dulu. Tidak berkembang biak. Lah, ciri-ciri makhluk hidup itu salah satunya adalah berkembang biak. Kalau robot tidak dapat berkembang biak, maka lawannya dari makhluk hidup, abiotik, tidak hidup ya. Jadi yang C yang paling tepat ya. C. D. Mampu bergerak robot. Ini jelas di tulisan di sini ada dapat bergerak. Oke, untuk jelasnya kita lihat pembahasannya. Nah, ini robot terbuat dari logam dan mampu bergerak menggunakan sumber energi, misalnya listrik atau bahan bakar lainnya. Robot disebut benda mati karena tidak memiliki salah satu ciri makhluk hidup, yaitu mampu berkembang biak atau reproduksi, yaitu pilihan yang C. Benar yang C ya. Oke, sekarang nomor 3. Sebuah tanaman dalam pot ditutup kertas karton, ini bukan kertas ya, ini kardus karton ya.
yang diberi lubang pada salah satu sisinya seperti tampak pada gambarnya. Percobaan tersebut membuktikan bahwa makhluk hidup memiliki ciri: A. Tumbuh, menanggapi rangsang dan bergerak; B. Tumbuh, berkembang dan berkembang biak; C. Bergerak, makan dan mengeluarkan zat sisa; D. Menanggapi rangsang, menyelesaikan diri dan makan. Yang kita lihat yang A dulu, tumbuh. Apakah ini juga tumbuh? Ya, tumbuh. Ini kan dia dari kecil terus kena sinar matahari untuk fotosintesis, ya, bertambah panjang, bertambah tinggi, ya. Nah, menanggapi rangsang, apakah ini sedang menanggapi rangsang? Nah, ini melengkung, ini ada rangsangan cahaya, ya, melengkung ke sini, ya. Menanggapi rangsangan cahaya kan, ini berarti cukup benar, ya. Ini benar, ini benar. Nah, terus kita analisa bergerak. Nah, ya, dia juga bergerak juga. Kan sebenarnya pergerakannya itu kalau cahayanya itu di atas, ya dia begini, vertikal. Nah, ini melengkung begini, ini kan sampingnya ini dilubangi untuk cahaya, jadi dia melengkung, bergerak ke arah cahaya, jadi bergerak. Maka yang A. Untuk lebih jelasnya kita lihat pembahasannya. Ujung batang tanaman akan tumbuh semakin panjang, nah, ya, dan mengikuti arah sumber cahaya. Ini namanya adalah fototropisme. Mengikuti arah sumber cahaya ini namanya adalah fototropisme. Bertambah panjang dan mengikuti arah sumber cahaya ini adalah fototropisme. Hal ini terjadi karena tumbuhan memiliki ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh, ya benar, semakin panjang, menanggapi rangsang, yaitu rangsangan cahaya matahari, dan bergerak, ya. Ujung batang bergerak menuju lubang kardus itu tadi, bergerak menuju arah cahaya. Maka jawabannya yang A. Benar yang A, ya. Oke, sekarang nomor 4. Agar zat-zat sisa metabolisme tubuh tidak meracuni, maka perlu dilakukan proses A. Sekresi, B. Adaptasi, C. Digesti, D. Ekskresi. Sekresi, ya ini kan agar tidak meracuni tubuh. Sekresinya apa? Sekresi ini mengeluarkan zat sisa yang masih digunakan oleh tubuh. Ekskresi ini sudah tidak digunakan, seperti urin, feses, itu tidak digunakan, jadi wajib dikeluarkan. Kalau tidak keluarkan, ya jadi penyakit. Misalkan kita sembelit pun itu penyakit, ya. Tidak bisa kencing juga bisa jadi penyakit, karena tidak bisa mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, nanti malah meracuni nanti. Jadi ini yang di. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pembahasannya, ya. Nah, ini metabolisme atau reaksi yang terjadi di dalam sel menghasilkan zat-zat sisa. Zat sisa ini harus dikeluarkan agar tidak meracuni tubuh. Proses ini dinamakan ekskresi. Agar tidak meracuni tubuh dinamakan ekskresi. Ada beberapa alat ekskresi, yaitu ginjal ini mengeluarkan urin, paru-paru untuk mengeluarkan karbon dioksida. Jadi kita akan menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Kulit untuk mengeluarkan garam-garaman dalam keringat. Nah, sekresi, ini ingat, sekresi merupakan proses pengeluaran zat yang masih bisa dipakai, bukan sisa. Misalnya sekresi empedu oleh kantung empedu yang berfungsi mencerna lemak, dan sekresi air liur oleh kelenjar ludah yang berfungsi mencerna karbohidrat. Nah, digesti sendiri itu nama lain dari mencerna. Sehingga benar, ya, jawabannya yang D. Oke, sekarang nomor 5. Proses perubahan bentuk kimia, energi kimia untuk berbagai aktivitas sebagai ciri makhluk hidup disebut A. Nutrisi, B. Respirasi, C. Asimilasi, D. Transportasi. Nah, nutrisi ini memerlukan makan, itu pengertiannya, ya cuma itu saja, memerlukan makan. Perubahan bentuk energi kimia ini apa ini? Ini terjadi pada respirasi sel. Ya, kita ya, bernafas itu juga sel dalam tubuh kita juga bernafas. Ini jadi yang benar sepertinya itu B, ya.
Ya memang benar ini B. Asimilasi ini seperti fotosintesis lah contohnya, itu asimilasi. Nah, D, transportasi ini pengangkutan zat ke seluruh tubuh, misalkan darah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, itu contohnya. Jadi perubahan bentuk energi kimia ini pengertian lain dari bernafas atau respirasi. Untuk lebih jelasnya kita lihat pembahasannya. Ya. Makhluk hidup dapat beraktivitas karena adanya energi yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh. Energi tersebut dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat, yang dihasilkan melalui respirasi sel. Menurunkan respirasi sel, oksigen yang masuk ke paru-paru akan diangkut ke dalam darah dan dimasukkan dalam sel. Di dalam sel dimasukkan pula glukosa, sehingga terjadi reaksi antara oksigen dengan glukosa menghasilkan energi. Satu molekul glukosa mampu diubah menjadi 36 molekul ATP. Sisa dari respirasi sel adalah karbon dioksida yang diangkut oleh darah dan dikeluarkan melalui paru-paru. Asimilasi adalah konversi nutrisi ke dalam bentuk yang bisa digunakan dan dapat dimasukkan ke dalam sel. Asimilasi adalah contohnya fotosintesis dan pengikatan nitrogen atau fiksasi nitrogen. Maka jawabannya yang B. B ya, respirasi. Sekarang nomor 6. Kumpulan individu sejenis yang menempati daerah dan waktu tertentu disebut A. individu, B. populasi, C. ekosistem, D. komunitas. Nah, kalau A, individu itu kan satu saja, ya, satu ekor, satu jenis, satu orang, itu individu. Nah, ini kumpulan individu. Nah, kita garis bawahi sejenis. Nah, sekelompok ayam, itu logikanya apa? Populasi ayam, ya, misalnya gitu. Gampangnya begitu, agar kita tidak lupa, ya. Jawabannya yang B ya. Nah, ekosistem itu misalkan di dalam suatu area persawahan itu ada belalang, ada kambing makan, sekelompok kambing makan rumput, ada sekelompok belalang, ada sekumpulan capung, ada sekumpulan misalkan kupu-kupu atau sekumpulan burung yang memakan padi, ada tikusnya juga, di situ ada air, ada tanah, terus ada batu-batuan. Nah, itulah ekosistem. Jadi ekosistem itu seperti itulah. Nanti kita lihat pembahasannya ya. Nah, komunitas itu ya sekumpulan, sekelompok ya, individu, sekelompok populasi lah gampangnya. Sekelompok populasi yang menempati dalam suatu daerah, itu komunitas. Jadi beberapa populasi, misalkan beberapa populasi yang menempati suatu daerah, itu komunitas. Misalkan ada populasi sekelompok kambing dan sekelompok sapi, terus sekelompok ayam, sekelompok apalah binatang ternak yang lain, itu menempati suatu peternakan, itu dinamakan komunitas peternakan, misalkan seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat pembahasannya. Nah, individu adalah makhluk hidup tunggal ya. Misalnya, jadi saya mencontohkan satu ekor, satu orang, itu individu. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati daerah dan waktu tertentu ya. Jadi jawabannya tadi yang B ya. Komunitas adalah seluruh populasi makhluk hidup ya. Seluruh populasi, tadi ada beberapa populasi ya. Ada beberapa populasi ya, seluruh populasi makhluk hidup yang hidup di daerah tertentu, yaitu contohnya tadi sekelompok kambing, sekelompok sapi sekelompok ayam menempati suatu daerah peternakan ya, misalnya seperti itu. Nah, ekosistem adalah satu kesatuan interaksi antara komponen biotik dengan abiotik dalam suatu tempat. Jadi ada makhluk-makhluk hidup dan juga benda-benda mati dalam suatu tempat, itulah ekosistem. Misalnya benda-benda mati ya, misalkan oksigen, tanah, air, udara, angin, biotik, abiotik ya. Sehingga tepat yang B. Sekarang nomor 7.
Suatu akuarium berisi ikan mas, tumbuhan paku air, lumut air, udara, dan cahaya matahari merupakan, nah ini lihat ini, ada populasi ikan mas, ada populasi paku air, tumbuhan paku air, ada lumut. Nah ini ada benda-benda mati, ini air, udara, dan cahaya. Jadi pengertian apa? Pengertian dari C, ekosistem. Nah, tadi sudah saya jelaskan semuanya, individu apa, populasi apa, komunitas itu apa ya. Oke, langsung soal selanjutnya. Soal nomor 8 sampai 12 berhubungan dengan jaring-jaring atau piramida makanan yang dapat dibentuk oleh gambar di bawah ini. Ini burung hantu, padi, tikus, ini burung gereja atau burung pipit ya, ular, terus ini apa, ini jamur ya. Ini burung elang. Oke, sekarang kita lihat nomor 8. Jika produsen berkurang, maka yang pertama kali terpengaruh adalah organisme bernomor, ini produsen itu apa ya, tumbuhan ini, produsen yang bisa membuat makanan sendiri, autotrof. Apa ini ya, ini dimakan oleh apa, yang makan padi ini kan produsennya ini. Tikus makan padi tidak ya, burung emprit atau burung pipit ini makan padi ya, makan padi juga. Jadi kalau misalkan ini berkurang atau habis, maka yang paling berpengaruh adalah hewan ini dan ini, nomor 3 dan 4 ya. Kita pilih yang 3, 4 ya. A1 BAB ini 3 ya, C5 ditujukan. Kalau 5, nomor 5 ini ular. Ular ini memakan tikus, tikus ini kemudian dimakan ular. Nah, ini berarti konsumen ke nomor 2, ini konsumen pertama ya. Ini produsennya kan ini konsumen ke-1, ini konsumen ke-2, ini juga konsumen ke-1. Nah ini ular ini bisa dimakan oleh burung elang, ini tikus juga bisa dimakan oleh burung hantu, ini konsumen ke-2. Nah ini dimakan oleh ular, dimakan ular ini bisa dimakan oleh elang, ini konsumen ke-3. Nah ini decomposer, kalau semuanya ini misalkan mati diurai oleh jamur ini, semua makhluk-makhluk hidup ini ya, yang ini dan ini kalau mati ya diurai oleh jamur ini, decomposer. Atau pengurai. Ya ini untuk mempermudah kita mengerjakan soal selanjutnya. Oke, sekarang nomor 9. Konsumen tingkat 1 berjumlah ya, konsumen tingkat 1 K1. Ini ada berapa? Ada 2 ini ya, 1, 2 tikus dan burung. Ada 2. Nah, hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 adalah tikus dan burung. Lihat pembahasan soal nomor 9 ya. Ini pembahasannya tadi ya. Oke. Pembahasan nomor 8 berarti ya. Lihat pembahasan nomor 8, bukan nomor 9. Ini kan saya bahas nomor 8 nanti ya. Ini gambarnya, ini konsumen 1, konsumen 2. Jadi konsumen 1, konsumen tingkat 1 itu 2 ekor tadi kan ya, tikus sama burung. Oke, sekarang soal selanjutnya. Nah, konsumen tingkat 3 berjumlah, mana yang tingkat 3? Cuman ini saja, ular. Ini kan konsumen tingkat 2, dia kan makan tikus. Tikus memakan padi, padi dimakan tikus, terus tikus dimakan oleh burung hantu, ini nomor 2. Nah yang ketiganya ini burung elang. Jadi ini padi dimakan tikus, terus tikus dimakan ular, terus ular dimakan burung elang. Jadi konsumen tingkat 3-nya cuma 1 ya, 1 ekor, jadi yang A, yaitu burung elang ya, ini elang. Nah, hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 3 adalah elang. Lihat pembahasan soal nomor 8. Pembahasannya saya tadi ya, pembahasan nomor 8 ini ya.
Oke, sekarang nomor 11. Dalam piramida makanan, jumlah energi tertinggi berada pada makhluk hidup bernomor A1, B2, C6, D7. Nah, piramida makanan itu begini. Piramida itu begini ya. Jadi yang tertinggi itu jelas yang paling bawah, yang paling banyak jumlahnya ya, jelas begini ya. Yang paling banyak itu ya yang paling bawah, yaitu apa yang paling bawah itu biasanya ya tanaman misalkan padi tuh. Nah, ini apa ini yang kedua yaitu tikus ini. Nah, kalau menganut gambar ini tikus dan burung. Energi apa sih? Energi dari alam. Yang paling banyak menyerap energi alam seperti matahari, hujan, dan mineral-mineral dari bumi itu kan tanaman, kemudian dimakan oleh tikus dan burung. Itu energinya sudah berkurang, kan sudah diserap tanaman, terus diserap lagi oleh tikus dan burung. Nah, terus apa lagi? Nah, di sini ada burung hantu. Setelah burung hantu, ular ya. Yang kedua ini ada ular. Ini kita lihat lagi gambarnya. Tikus dan burung, terus ini ada ular ya. Ular akan memakan ini. Ular itu konsumen kedua, terus dan burung hantu. Nah, terus yang 1, 2, 3, yang ketiga ini elang. Terus elang ini bisa dekomposer ya, bisa dekomposer. Ini biasanya pengurai ya, komposer atau pengurai. Ini lebih sedikit lagi nanti menyerapnya ya. Nah, begini. Nah, yang paling besar itu jelas yang paling lebar ukurannya. Nah, luasnya daerah tanaman ini kan lebih besar daripada ini ya. Jadi jumlah energi tertinggi berada makhluk hidup bernomor ya tanaman ini. Tanaman padi ini berada di nomor berapa? Kita lihat, berada di nomor 2 padi ini. Ya, jadi jawabannya yang 2, yang B ya. Nah, dalam piramida makanan, semakin tinggi tingkat trofinya, semakin kecil kandungan energinya loh, semakin tinggi, semakin menciut ya. Semakin tinggi kan, dari ini kan bawah ke atas, semakin tinggi semakin menciut. Sehingga energi yang paling besar berada pada tingkat trofi 1, yaitu produsen. Nah, produsen adalah tanaman padi. Energi yang dipindahkan dari tingkat trofi 1 ke trofi 2, konsumen tingkat 1 hanya sekitar 5-10%. Jadi dia 5-10%-nya energi alam, karena sebagian besar energi yang diperoleh dari matahari telah digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangannya tumbuhan yang sudah digunakan oleh tanaman ini. Energi matahari ya, berarti ini. Energi ke tingkat trofi 3 malah semakin rendah lagi, hanya 10-20% energi yang dipindahkan dari tingkat trofi 1 ya. Sehingga jawabannya yang B, benar yang B ya, yang kedua. Oke, sekarang nomor 12. Makhluk hidup yang berada pada tingkat trofi 2 adalah, nah ini
ke-1, ini 2, ini 3, ini 4 yang paling ujung. Nah, jadi yang kedua, oh ini tingkat trofi 1 yang tanaman ya, maaf. Saya hapus dulu. Oke, ini tanaman ya, tanaman ini 1, ini 2, ini ular, ini 3, ini 4, ini 5 ya. Jadi pertanyaannya tadi, makhluk hidup yang berada pada tingkat trofi 2, ini trofi 1, ini trofi 2, tikus dan burung ini trofi 2. Nah, trofi 3 yang ditanyakan ini tadi trofi 2. Jadi tikus dan burung nomor berapa? Tikus dan burung nomor 3 dan 4. Oke, kita lihat pilihannya. Nah, 3 dan 4, yang 3 itu yang B. Oke, sekarang kita lihat pembahasannya. Nah, setiap populasi dalam ekosistem akan menempati tingkat tertentu dari piramida makanan yang disebut tingkat trofi, yaitu tadi tingkat trofi 1 itu tumbuhan, terus trofi 2 itu tanaman ini dimakan tikus sama burung, terus tikus dan burung, tikus dimakan ular juga dimakan burung hantu, ini ketiga, 4 dan 5. Nah, tingkat 2 itu tikus dan burung. Nah, ini nomornya tikus dan burung tadi. Tikus dan burung ini nomor 3 dan 4. Sehingga jawabannya yang 3 dan 4 ya. Sehingga jawabannya yang B, 3 ini. Sekarang nomor 13. Jika di dalam sebuah ekosistem terdapat rumput, burung gelatik, kelinci, belalang, ular sanca, kijang, dan serigala, maka konsumen kedua ditempati oleh, nah tadi kita sudah membahas rantai makanan pada gambar ini tadi ya. Ini produsen, ini konsumen 1, 2, 3, ini juga kedua ya. Kita gambarkan dulu sketsanya, kita isikan untuk mengerjakan soal ini. Nah, ini rumputnya kita gambarkan. Ini produsen, ini konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 misalnya itu. Nah, konsumen pertama ini yang makan rumput ini apa saja? Kelinci apakah makan rumput? Ya, kita tulis kelinci. Kita lihat sini, burung gelatik makan rumput tidak? Oh, tidak ya, ini tidak makan rumput, tapi dia makan belalang, jadi dia di konsumen kedua ya. Burung gelatik ini kan makan belalang, belalang itu di konsumen ke-1. Belalang kan juga makan rumput ya. Ini berarti dimakan oleh burung gelatik. Nah, sekarang kelinci, kelinci dimakan ular sanca. Ini berada di konsumen kedua, jadi ini konsumen 1, ini konsumen 2, konsumen 1 juga, belalang konsumen 1 ya. Ini lihat ya, konsumen 1 kelinci dan belalang sudah kita lihat. Nah, konsumen kedua ini burung gelatik kan makan belalang. Nah, ini berarti konsumen kedua. Nah, ular sanca ini juga konsumen kedua. Kijang
konsumen berapa? Kijang konsumen ke-1 ya. Nah, serigala ini makan kijang, ini juga bisa di konsumen kedua. Ini kan rumput juga dimakan oleh kijang ya. Kijang ini mana kijang? Ini konsumen ke-1, ini konsumen ke-2. Mana berarti yang kedua ini sudah ketemu ya, ular, burung gelatik, kelinci bukan ya, kelinci di konsumen ke-1, belalang di konsumen ke-1, ini kita coret yang A. Burung gelatik benar di konsumen kedua, tapi belalang ini bukan ya. Kelinci dan ular, kelinci di konsumen ke-1 bukan ya, tapi ular benar, ular sanca berada di konsumen kedua. Sekarang burung dan ular, burung gelatik loh ini ya, burung gelatik benar ini berada di konsumen kedua. Ularnya ular sanca ya, benar di konsumen yang kedua, berarti yang C ya. D, kijang tidak, kijang di konsumen ke-1. Burung iya benar di konsumen kedua, jadi jawabannya yang C. Nah, kita lihat ini pembahasannya, saya hapus saja biar tidak banyak, biar tidak kecoret ya. Prinsip pengertian konsumen kedua jika individu tersebut memakan konsumen pertama ya. Tadi konsumen pertama ini belalang, juga konsumen pertama belalang, terus apa, kijang, ini tadi burung gelatik, serigala ya. Konsumen kedua jika individu tersebut memakan konsumen pertama yang memakan ini. Nah, itu ditempati oleh, namun juga penjelasan seperti ini. Konsumen pertama terdiri dari belalang, kelinci, kijang, benar kan? Belalang, kelinci, kijang ya. Konsumen kedua ditempati oleh burung dan ular, Serigala bisa ditempatkan di konsumen kedua jika memakan kijang, namun juga bisa pada konsumen ketiga jika memakan burung atau ular. Dia juga bisa di konsumen ketiga serigala ini jika dia juga makan ular sanca dan burung ini, serigalanya ya. Serigala itu kan juga bisa makan kijang, ini dia bisa di konsumen kedua serigalanya. Berarti jawabannya yang C, burung dan ular ini yang berada di konsumen kedua, burung, gelatik ya, dan ular. Oke, sekarang nomor 14, namanya soal HOTS yang menganalisa. Pembahasannya seperti itu. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan di bawah ini ya. Gambarnya seperti ini kelinci, ini tikus, ini burung, ini makan tanaman ini ya. Ini belalang, ini panahnya ke sini. Jadi kalau panah ini panahnya berarti ini konsumen pertama ya, ini konsumen pertama. Oke. Kelompok hewan yang berada pada tingkat trofi 2 adalah, nah ini piramida makanan, ini trofi 1 berarti produsen. Ingat ya, trofi. Kalau konsumen itu ada konsumen 1 itu setelah produsen. Ini tapi konsumen, nah ini trofi 2. Ini trofik 2. Trofi ya, trofik 1. Trofik 1 ini produsen. Nah, trofik 2 ini konsumen pertama sebenarnya. Ini juga disebut konsumen pertama, jangan awas ya, karena ini piramida makanan. Ini jaring-jaring makanan. Istilah trofik ini berada pada piramida. Trofik satunya ini itu. Nah, trofik yang ditanyakan adalah trofik 2. Jadi kelinci, tikus, burung dan belalang ikan makannya. Ya, belalang juga makan rumputnya. Kelinci, betul. Tikus dan belalang makan tumbuhan juga kan. Jadi yang A. Anjing tidak ya. Anjing ini tidak. Anjing bisa makan kelinci ini ya. Ini panahnya kan di sini ya. Anjing hutan ini, anjing liar ini makan kelinci ya. Anjing hutan kan juga karnivora ya, makan kelinci.
Elang juga, elang ini bisa makan ular ya, ular bukan ya, berarti ini bukan jelas. Kata tikus, katanya ada tidak? Oh, ada kata ini. Kata ini tidak ke sini, panahnya tidak ada. Kata tidak, ini kan tidak ke sini, bukan ya? Tidak ada panah yang mengarah ke sini dari kata. Ya, jadi ini bukan ya. Tikus, kelinci, tikusnya benar. Nah, kelinci, belalang, laba-laba. Belalang ini apa makan rumput ini? Bukan ya. Bukan ini ya. Enggak ada, tidak ada panah ke sini ya. Laba-laba juga tidak ada panah. Nah, inilah, oh ini laba-labanya, ini ini apa ini? Enggak tahu ya, serangga ya. Belalang benar makan rumput, tapi laba-labanya ini yang bukannya. Yang laba-laba ini bukan. Jadi jawabannya yang A. Mohon di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.